Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kembali lagi, nama saya Widya Diagung dengan 1211009. Saya dari program studi teknik mesin. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang tugas pengantar sistem kendali, yaitu bisa kita lihat soal itu. Oke, bisa kita lihat soalnya di sini. Yang pertama adalah diketahui grafik atau diagram kendali PID dengan eh, petunjuk soal nomor satu. Rancanglah kendali PID menggunakan aturan pulse untuk menemukan fungsi alih kendali PID agar respons step yang diperoleh memiliki overshoot 20%. Kedua, simulasikan dengan menggunakan MATLAB untuk mencari diperbolehkan menggunakan autotune untuk mencari nilai KP, KI, dan KD. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk mencari eh, kendali PID atau rumus rumus di sini ya. Nah, rumus di sini dengan A-nya itu NIM pertama kita dan B-nya maksudnya dua digit atau tiga digit NIM terakhir. Nah, di sini karena NIM saya 59, digit terakhirnya 59, berarti diketahui nilai A-nya itu sama dengan 5 dan nilai B-nya itu sama dengan 9. Jadi kita memiliki modal awal yaitu A dengan nilai 5 dan B dengan nilai 9. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk menghitung dengan rumus yaitu sebagai berikut. Nah, apabila kita lihat di sini sudah terlihat perhitungan saya yaitu dengan kendali PID menuju ke rumus di sini. Nah, dengan instruksi rancanglah PID menggunakan aturan Ziegler-Nichols untuk menemukan fungsi alih kendali PID agar respon step yang diperoleh dimiliki overshoot 25%. Nah, dengan rumus transfer function yaitu KP per S plus A dikali S plus B ditambah KP, yang dengan nilai A-nya sama dengan 5 dan B sama dengan 9 diketahui rumusnya seperti ini. Dengan persamaan seperti berikut. Nah, diketahui pertama, kita mencari nilai KP, yaitu sebagai berikut. Dari rumus S pangkat 1, S pangkat 2, dan S pangkat 3. Dengan susulan kestabilan root sebagai berikut. Dari modal awal, yaitu dari sini. Nah, untuk apa KP ini digunakan? Nah, kita akan mengetahui KP ini digunakan saat kita akan mensimulasikan hal tersebut di dalam simuling MATLAB-nya. Nah, di sini bisa diketahui osilasi akan terjadi pada KP sama dengan 630, yaitu nilai KP yang sudah kita dapatkan. Jadi KCR yang bisa didapatkan yaitu 630. Nah, di sini bisa kita dapatkan omega kuadratnya itu sama dengan 45 dari hasil persamaan karakteristik S pangkat 3, 14 S pangkat 2, 4 plus 45 S plus 630 sama dengan. Nah, dengan persamaan berikut kita memiliki modal awal yaitu frekuensi osilasi W kuadrat sama dengan 45 dengan hasil maaf, omega kuadrat sama dengan 45 dengan hasil omega sama dengan 6,7 radian per second. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah,
Selanjutnya, kita bisa mencari periode osilasi dengan rumus berikut. 2pi per omega. Omega dari mana? Omeganya kita dapat dari 6,7 radian per second yang sudah kita dapatkan dari rumus frekuensi osilasi tersebut. Nah, dari frekuensi osilasi tersebut bisa kita dapatkan berapa periode osilasi dari rumus 2pi per omega. Nah, kita dapatkan nilai periode osilasinya itu 0,936 detik. Nah, dengan menggunakan tabel di bawah HP, TI, TD, dan KI-nya bisa kita dapatkan dengan rumus HP yaitu 0,6 dikali dengan KCR. Nah, KCR. Dari mana KCR ini? Nah, dari sini yang sudah kita dapatkan dari nilai osilasi pada KP. Nah, berarti bisa kita bilang 630 tinggal kita masukkan ke dalam rumus KCR dengan hasil 376. Maaf, 378. Dengan TI-nya, dengan rumus TI yaitu 0,5 dikali PCR. Nah, PCR-nya ini kita bisa dapatkan dari sini, periode osilasi. Nah, makanya kita mendapatkan nilai awal KCF dan PCF di sini untuk menentukan rumus KP, TI, TD, dan KI pada tabel 2N. Jadi sudah kita dapatkan 0,936 ini dari periode osilasi yang sudah kita hitung 2pi per omega. Nah, didapatkan hasil daripada TI-nya itu, TI integral itu 0,468. Nah, dengan TD, dengan rumus 0,125 PCR, yang dimana PCR-nya sudah kita dapatkan daripada rumus periode osilasi, yaitu dengan nilai 0,936 dikalikan dengan 0,125, didapatkan hasil yaitu 0,113. Nah, sekarang kita menghitung KI sesuai dengan eh, perintah yang sudah diberikan tadi, KP, KI, dan KD. Jadi kita di sini mencari KP, KI, dan KD. Nah, KI bisa kita dapatkan daripada rumus KP per TI. Dengan KP itu sama dengan 378, dan TI-nya itu 0,468, bisa kita bagi dengan menghasilkan nilai 807,69. Dengan nilai KD bisa kita dapatkan daripada rumus KP per TD, yaitu KP-nya itu sama dengan 378 dan TD-nya itu bisa kita lihat dari rumus tadi didapatkan hasil 0,113. Jadi rumus yang kita dapatkan atau rumus yang kita hitung dengan hasil KP, TI, TD, KI, dan KD itu didapatkan hasil sekian. Nah, lanjut lagi dengan fungsi alif PID dengan U per E. Di sini bisa kita lihat. Nah, fungsi alif PID-nya yaitu 1 ditambah 1 per TI ditambah TD sama dengan, nah, KP-nya itu bisa kita dapatkan dari sini. Yang sudah rumus di sini bisa kita dapatkan daripada modal awal di tabel 2N ini. Nah, di situ bisa kita masukkan saja 378, 0,468, dan 0,117-nya daripada di sini. 0,117, 0,468, dan 378. KP, TI, dan TB. KP, TI, dan TB. Sudah cocok rumusnya, dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil 44,268 ditambah S ditambah 4,27348 pangkat 2.
Jadi di sini modal awal kita untuk mencari rumus PID yang di sini. Nah, jadi rumus PID yang kita dapatkan dari sini, grafik atau di sini kendali PID bisa kita dapatkan dengan hasil sekian. 44,226 ditambah S ditambah 4,27348 pangkat 2 per S dengan rumus transfer function yaitu satu, ya bisa kita lihat di sini ya, S ditambah 5 dikali S ditambah 9. Nah, berarti bisa kita lihat di sini transfer close loop-nya bisa kita lihat dengan C dan RS-nya dengan mencari C dan RS di sini hasil dari ini bisa kita lihat sebagai berikut dengan urutan atau bisa kita lihat persamaan karakteristik sebagai berikut. Nah, oleh karena itu, sekarang kita alihkan nilai-nilai daripada KP, TI, TD, KI, dan KD-nya untuk modal awal mencari eh, beberapa poin di dalam simulingnya. Nah, sekarang kita beralih ke simulingnya. Nah, di sini kita dapatkan hasil atau kita perbesar ya, biar terlihat. Oke, sip. Nah, dengan beberapa poin atau simulik kita dapatkan dari Simulink Library Browser dengan di sini kita bisa lihat step, scope, PID controller, transfer function dan scope. Nah, dari mana kita bisa isi di sini dengan rumus PID? Kita bisa lihat di sini. Kalau kita sandingkan, kalau kita sandingkan dengan eh, blok parameternya, oke. Nah, kalau kita sandingkan ya dengan KP-nya 378, kita cocokkan dengan 378. Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Dengan KP 378, kita lihat di sini 378. Dengan KI-nya 0,468, kita cocokkan di sini dengan 0,468, 378, 0,468, dengan KD-nya 0,117. Dan dengan filter coefficient atau N-nya itu masih dengan default-nya yaitu 100. Nah, di sini kita sebenarnya mencari, yaitu jangan lupa dengan perintah awal yaitu eh, fungsi alih kendali PID agar respons step yang diperoleh memiliki overshoot 25%. Nah, dengan hasil yang kita peroleh di sini, KP, TI, TD, KI, dan KD-nya, kita belum mengetahui di sini apakah grafik yang kita hasilkan daripada scope di sini sudah memiliki overshoot 25% atau belum, atau lebih dari 25% di situ. Nah, oleh karena itu boleh kita cek dulu di sini blok parameternya yaitu oke. Nah, bisa kita lihat di sini PID control sudah oke. Nah, kita balik lagi ke transfer function. Nah, transfer function. Dari mana kita bisa dapat transfer functionnya? Nah, balik lagi kita ke di sini. Nah, transfer function. Di sini kita lihat transfer function yang sudah kita dapatkan yaitu sebagai berikut. Nah, transfer function yaitu, nah di sini bisa kita lihat
KP itu dianggap 1, S pangkat 3 ditambah 14 S pangkat 2 ditambah 45 S plus KP. KP-nya itu kita anggap 1 di sini tidak ada ya guys. Jadi, nah kita balik lagi ke MATLAB-nya. Nah, bisa kita lihat di sini transfer function yang sudah kita hasilkan yaitu 1, 14, 45 dan 0. Kenapa KP dianggap 0? Karena di sini tidak memiliki nilai ya KP-nya itu. Nah, balik lagi untuk denominatornya itu bisa kita lihat di sini di bawah ini ya, artinya ini di 0 bisa kita lihat, bisa kita sebut di 0. Nah, numeratornya bisa kita anggap di sini 1. Makanya saya bilang tadi KP itu sama dengan 1 dianggap sebagai numerator. Oke, numerator dan denominator. Nah, kita sudah dapatkan num dan denomnya dan kita klik OK. Nah, di sini baru kita untuk melihat kita bisa melihat lewat scope-nya ini ya guys. Tapi untuk awal kita bisa aplikasikan nilai-nilai PID dan transfer function-nya itu dengan mengklik ini. Nah, kita lihat di sini sedang loading. Oke, sudah selesai. Nah, di sini bisa kita lihat scope-nya. Nah, bisa kita lihat osilasinya ya. Bisa kita lihat osilasinya. Di sini lebih daripada eh, 25% ya. Nah, bisa kita lihat di sini osilasinya melebihi dari 25%. Masih tinggi banget ya. Jadi, sesuai perintah yang tadi, kalau kita lihat daripada soalnya yaitu simulasikan menggunakan MATLAB diperbolehkan menggunakan AutoTune. AutoTune. Nah, AutoTune ya. Bisa kita lihat di sini AutoTune. Nah, dari nilai KP, KI, KD, dan filter koefisiennya bisa kita di sini dengan di Simulink ini bisa kita klik atau kita bisa menggunakan eh, Autotune ya di sini. Ini dengan mengeklik Autotune kita bisa melihat beberapa overshoot atau overshoot yang kita inginkan yaitu 25%. Apabila kita mencari nilai dengan manual ya kita menghitung manual itu sepertinya terlalu rumit lah terlalu rumit dengan rumus yang ada tadi di sini dengan Simulink ini membantu kita AutoTune ini membantu kita untuk mencari nilai berapa untuk overshoot 25% ya. Ya bisa kita lihat di sini tuh. Nah, kita tulis sebentar. Nah, di sini dia otomatis akan mencari nilai osilasi yaitu dengan overshoot 25% tersebut. Oke, sahabat. Di sini dia akan memproses beberapa nilai yang harus kita masukkan lagi untuk mengganti nilai KP, KI, dan KD, serta filter koefisien. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys. Kontrol parameter yang, nah, di sini kita lihat plot atau reference trackingnya. Awal osilasi yang kita dapatkan dari hasil KP, KI, KD, dan koefisiennya itu, yang titik-titik ini, blok responnya. Nah, dengan autotune kita bisa dengan otomatis
memasukkan beberapa nilai yang sudah di-generate oleh Simulink di sini dengan KP-nya bisa kita lihat 310, KI-nya bisa kita lihat di sini 163,5 dan KD-nya di sini 84,97 dan filter koefisiennya di sini bisa kita ganti 766,6. Nah, dengan bantuan PID tuner atau auto tuner di sini kita bisa mencari dengan mudah berapa kontrol parameter yang harus kita masukkan untuk mencari osilasi 25%. Nah, kita keluarkan saja di sini. Nah, dari sini bisa kita apply saja. Oke. Dengan itu kita masukkan atau kita run dulu. Oke, sudah run. Transfer functionnya masih normal. Dengan kita lihat hasil daripada auto ini di scope. Nah, di sini kita bisa dapatkan hasil osilasi yang lebih stabil ya daripada yang pertama tadi sebelum kita mulai auto tune itu kita dapatkan hasil osilasi yang kurang stabil. Jadi di sini bisa kita simpulkan nilai PID controller atau PID yang ada di sini bisa kita masukkan ke dalam jawaban yang sudah kita tulis ya dengan nilai KP itu sama dengan 310, KI-nya sama dengan 163,5, KD sama dengan 84,97 dan filter koefisiennya atau N sama dengan 766,6. Jadi bisa kita dapatkan hasil overshoot 25% dengan nilai KP, KI, KD, dan N-nya itu sama dengan sekian. Dengan overshoot 25%. Jadi terjawab daripada soal yang tadi, berapa nilai KI, KP, dan KD. Kita bisa lihat di sini KI-nya yaitu sekian, KP, KD sekian. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Kesimpulan sudah didapatkan dengan hasil sekian, dengan overshoot 25% di dalam grafik ya, grafik osilasi yang kita dapatkan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.